arms. What are you guys doing tonight? Stay back. Take him back to Sophie's room. Cerita dibuka oleh sebuah fakta tentang kelakuan kawanan anjing liar di seluruh dunia yang selalu berburu dan memangsa dengan cara barbar. Bahkan seiring berjalannya waktu, perubahan alam membuat mereka punya kebiasaan yang berbeda pula, termasuk apa yang mereka makan. Kemudian kita menuju sebuah peternakan domba yang berada di pinggiran hutan Australia, di mana seperti biasanya Pak Harold menggiring semua domba miliknya masuk kandang sebelum maghrib menjelang. Hampir semua warga yang hidup di pinggiran hutan ini memang memilih bekerja sebagai peternak domba. Bahkan demi menjalankan bisnis yang menguntungkan tersebut, mereka rela hidup di daerah terpencil yang jauh dari peradaban. Pak Harold bisa mendengar jeritan para bunda domba yang sepertinya sedang ketakutan. Hingga ia pun bergegas mengecek kandang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bu Harold bisa mendengar teriakan suaminya yang entah diterkam apaan. Lalu ia mencari sang suami yang sudah pasti berada di kandang domba. Harold! Harold! Harold? Bu Harold mulai khawatir saat suaminya tidak menjawab panggilannya. Ditambah lagi para domba ikut terdiam seolah sedang ketakutan. Dua hari kemudian kita beralih ke sebuah rumah milik keluarga peternak lain yang sedang mengalami masa sulit. Karena beberapa bulan ini ternak domba milik mereka banyak yang menghilang secara misterius. Dan seperti biasa, pria bernama Adam ini melakukan patroli sambil menebar jebakan binatang di sekitar peternakannya. Untuk pertama kalinya Adam menemukan banyak domba miliknya sudah mati dengan kondisi yang mengenaskan. Dan anehnya lagi, si predator bukannya memangsa tapi hanya membunuh ternaknya saja. Kembali ke anaknya Adam bernama Henry yang sudah terbiasa menjalani kehidupan yang jauh dari hingar-bingar kota. Akan tetapi ia dan dogi kesayangannya selalu terlihat happy di tengah kegiatan Henry yang selalu membantu ibunya yang seorang dokter hewan. Di tempat pelatihan dogi milik sang ibu, Henry punya tempat rahasia untuk bermain dakocan kesukaannya. Bahkan ia pun menyimpan beberapa peluru milik ayahnya untuk ia koleksi. Adam penasaran dengan hewan apa yang selalu meneror peternakannya selama ini. Tapi kita sudah lihat kan, semua peternak di daerah ini diganggu oleh kawanan anjing liar. Henry begitu serius membantu sang ibu yang sedang mengobati seekor dogi yang sedang sakit. Lalu ibunya yang bernama Carla menyuruh Henry untuk menyimpan cikompol dogi sebelum ia teliti. Sepasang suami istri ditemukan tewas di kandang domba. Dan sejak berita ini disiarkan, para polisi menduga jika mereka tewas diserang dogi-dogi liar. Para polisi pun menghimbau agar
Adam menemukan skin anjing liar di jebakan miliknya, hingga ia pun merasa yakin bahwa binatang tersebut adalah pelaku yang telah meneror peternakannya sampai hampir bangkrut. Kemudian kita beralih ke anak sulungnya Adam bernama Sophie yang sedang ngegibah online dengan bestinya. Remaja yang baru akil balik ini katanya sudah muak tinggal di daerah antah berantah dan ingin segera pindah ke kota yang banyak belalainya. Di waktu yang sama, Carla emosi karena tagihan telepon satelit miliknya kian membengkak. Sophie Wills, What are you guys doing tonight? here right now, please. Sophie jelas marah karena baru sejam ngobrol, si ibu main jambak kabel telepon. Lalu saat ibunya ngomongin kondisi ekonomi mereka, Sophie meluapkan unek-unek bahwa ia sudah bosan hidup di tempat sepi seperti ini. Bahkan jika sudah lulus sekolah nanti, ia tidak sabar ingin cepat-cepat kerja, beli HP, bahkan memotoran rempet 3 bersama teman-temannya. I know we talked about you moving. Hey, watch your mouth. Yes, maybe he should have. The man's back. Henry memberitahu akan kedatangan karyawan Emok Finance yang kembali mendatangi mereka. Terlihat si ibu pun kaget takut hutang yang sudah lama nunggak menjadi petaka dan berujung penyitaan. Adam yang sedang membakar bangkai domba tidak tahu lagi harus berbuat apa akan nasib peternakannya yang sudah di ujung tanduk. Jadi jangankan untuk membayar hutang ke bank, untuk makan saja ia harus putar otak karena peternakannya sudah tidak menghasilkan. Tak lama kemudian Carla menghubungi Adam lewat radio dan menyuruhnya untuk segera pulang. Bukannya sedih, si Sophie COD malah senang mendengar rumah dan aset orang tuanya akan disita oleh pihak bank. Karena menurut Pak Peter, pihak bank akan memberikan uang ganti sebesar 200 juta asalkan keluarga Adam nyah dari tempat ini. Tawaran tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh Adam. Lagian ia masih mampu membayar, sekalian bunganya yang membagongkan. Mendengar perkataan tersebut, Pak Peter merasa konyol. Karena bagaimanapun juga ia tahu kondisi peternakan Adam, apalagi klinik Sato milik Carla yang lebih sering merawat hewan piaraannya sendiri. 6 months, we've lost hundreds of primal. Repayments divided by minus various fees and charges with a little money in the bank. It's over. We should take it. Sophie marah karena menganggap ayahnya lebih mementingkan peternakan daripada perkembangan mental anak-anaknya. Terlebih ia sudah gak mau tinggal di tempat sepi yang hanya membuatnya merasa bete. Lalu daripada nonton drama keluarga peternak, Pak Peter memilih pulang dan meminta Adam untuk segera mengambil keputusan. Understood. Everything's gonna be okay. Doing what's right. It's okay. Saking kebanyakan minum, Peter jadi pengen ngompol. Namun ia tidak sadar hutan yang Peter anggap WC umum ini adalah daerah kekuasaannya para anjing liar. Setelah melipat kembali belalainya, Peter mulai merasa bahwa ia sedang diperhatikan sesuatu. Terlihat para dogi liar pun mulai bergerak untuk melakukan serangan dari segala arah. Meskipun sedang banyak masalah, Carla berusaha tetap tegar di hadapan anak-anaknya. Karena sejatinya ujian adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat makhluknya. To her father, doesn't she? Listrik yang tiba-tiba matot membuat Sophie belum sempat ngaruru barang pecah belahnya. Lalu sebagai papa yang berjiwa damkar, Adam tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu Adam menyuruh Henry untuk menunggu karena ia akan pergi ke gudang untuk mengecek generator. Thank you. I'll chase him after you. Tanpa ada yang sadar, kawanan dogi liar sedang mengintai rumah mereka. Lalu ketika Adam sedang di gudang, Carla mengajak anaknya untuk mengecek Secret yang berada di ruang basement.
Henry, flashlight. Thing if you're waving that light around. Let's get out of here. Setelah listrik kembali nyala, Adam heran kenapa tidak melihat si Doggy kesayangan anaknya. Lanjut ia mencari ke sisi hutan, kali aja tuh Doggy sedang ngangkang boker. Come, boy! Melihat kawanan anjing liar, Adam merasa yakin Doggy piaraannya itu pasti sudah tewas dimangsa. Lalu ia bergegas pulang sebelum semuanya terlambat. Tanpa menyebutkan apa yang terjadi, Adam menyuruh Carla untuk membawa Henry ke kamar Sophie. Lalu ketika Adam mengambil senjata, Carla meminta kedua anaknya untuk jangan berisik, meskipun ia sendiri tidak tahu ada apa ini sebenarnya. Put some clothes back on. Adam lebih fokus dengan pergerakan anjing liar yang begitu kekeh ingin masuk ke dalam rumah. Sementara Carla yang masih tidak tahu ada apaan langsung menghubungi polisi dan melaporkan bahwa rumahnya sedang disatronin psikopat. 194 Highvale Road. We have 2 children. Mereka langsung memblokir jendela saat para Doggy liar terus berusaha masuk. Kekacauan ini pun membuat Carla akhirnya tahu jika keluarganya sedang diincar kawanan Doggy liar. Kemudian mereka kembali menuju si Doggy liar yang kekeh ingin masuk lewat pintu depan. Carla mengobati luka soek akibat gigitan di tengah pantauan para Doggy edan. Lalu sambil menunjukkan telepon yang rusak, Sophie berkata bahwa mereka tidak punya harapan untuk meminta bantuan. Tapi menurut Carla mereka jangan terlalu khawatir karena ia sudah memanggil polisi yang katanya mah akan segera datang menyelamatkan mereka. Cuma yang ia tidak mengerti, kenapa tuh para anjing liar menjadi brutal seperti tadi. Terlihat Henry pun khawatir akan Doggy kesayangannya yang kini entah berada di mana. It'd be rare for an animal with... Jesus. Toughen up. How many? I don't know. I want everyone to stay inside. Listen. It stopped. Sophie heran dengan para anjing liar yang mendadak berhenti melolong. Apakah mereka sudah pada balik ke hutan? Lalu ketika Adam bertanya di mana sisa peluru miliknya, Carla berkata jika ia sudah menyimpannya di ruang klinik agar tidak dioperasi Henry yang hobi main perang-perangan. Pantesan para Doggy liar terdiam, ternyata itu karena kedatangan seorang anggota polisi. Terlihat Pak Polisi pun mulai siaga dan mencari sosok psikopat seperti yang dilaporkan oleh Carla. Padahal kita tahu kan, kawanan anjing liarlah yang melakukan teror, bahkan kini mereka sedang mengintai polisi baik hati ini. Hilang sudah harapan untuk mendapat bantuan setelah Pak Pol di mukbang para Doggy edan. Terlihat keluarga ini pun benar-benar syok setelah melihat kematian Pak Pol yang begitu tragis. We could have stopped them. Carla kecewa karena tidak bisa mencegah kejadian yang dialami Pak Polisi. Melihat kesedihan istrinya, Adam berniat untuk membawa pergi keluarganya. Tapi sebelum itu, ia akan mengambil mobil terlebih dulu meskipun misi ini sangatlah berisiko.
Adam meminta keluarganya untuk bersiap masuk mobil dan menunggu aba-aba darinya. Lalu ketika semuanya terlihat aman, entah seperti apa nasib Adam setelah kekacauan yang membuat kedua mobil ini akhirnya rusak parah. Lalu di tengah kesedihan keluarganya, Carla melihat seekor dogi yang sudah siap melakukan serangan. Sophie kepikiran dengan ayahnya yang bisa saja dijadikan cemilan oleh kawanan dogi. Lalu tiba-tiba, seekor dogi laknat sedang melenggang anggun setelah berhasil masuk lewat jendela. Lalu ketika ada kesempatan, Carla menyembunyikan kedua anaknya di ruangan lain. Lalu ia berencana untuk menjebak si dogi di dalam kamar apapun resikonya. Saat si dogi sedang gigitin boneka, Carla gercep masuk ke sebuah kamar yang tidak memiliki jendela. Tak lama kemudian si dogi pun mencium aroma tubuh Carla yang tentu saja membuatnya tertarik. Sophie bisa mendengar keberhasilan ibunya yang sukses menjebak si dogi. Lalu dengan menggunakan radio, Carla mencari tahu akan nasib suaminya. Adam, say something. Karena mobil sudah gak bisa digunakan, Adam berniat pergi ke ruangan klinik untuk mengambil stok peluru. Sementara panggilan dari Carla tidak ia dengar karena radio yang ia bawa sudah rusak. Waduh, Carla bisa mendengar keberadaan para dogi yang sudah menguasai ruang basement. Di waktu yang sama, Adam berhasil masuk ke klinik Sato milik istrinya. Lanjut, Adam berusaha menghubungi keluarganya yang entah kenapa tidak ada yang menjawab. Adam baru sadar akan seekor dogi yang sedang berada di tempat ini. Lalu ketika Adam akan mengeceknya, kita kembali dulu kepada Carla yang akan memeriksa ruang basement. Meskipun Carla berhasil selamat, ia kepikiran dengan nasib kedua anaknya. Terlihat Sophie pun ketakutan saat si dogi yang tadi sudah mencium keberadaannya. Berkat pertolongan sang ibu, Sophie dan Henry bisa bernafas lega. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar lolongan si dogi yang terluka sedang memanggil teman-temannya. Rupanya salah satu dogi edan sudah menghabisi dan menikmati pasien-pasien Carla yang sedang dirawat inap. Hingga Adam yang sudah kehabisan peluru pun memilih menjauh daripada menggampar tuh dogi pakai gagang bedil. Dad. Sophie dan yang lain tidak sadar jika ayahnya sedang dalam situasi yang penuh resiko. Terlebih mereka masih menganggap bahwa Adam masih berada di dalam mobil. Lalu Adam langsung matiin radio sebelum menjadi petaka bagi dirinya. Setelah berhasil membunuh si dogi, Adam mencari sisa peluru yang disimpan Carla. Tapi sayang, ia hanya menemukan 2 butir pelor saja. Adam memberitahukan kondisinya yang kini sedang menahan perih di bangunan klinik. Akan tetapi Adam bingung karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman.
Carla memberitahu bahwa para dogi mulai berdatangan dan memasuki rumah. Lalu Adam menyuruh keluarganya agar pindah ke klinik meskipun rencana tersebut sangat beresiko. Lalu diam-diam Henry mengambil cikompol dogi yang entah mau diapain. Ya elah lah, Bunda Carla langsung terdiam saat melihat sosok dogi yang sedang nongki. Keberadaan si dogi pun membuat Sophie terlalu takut untuk menyelamatkan ibunya. Sekembalinya ke rumah, Carla mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Di waktu yang sama, Henry menggunakan cikompol dogi yang ia bawa untuk mengalihkan perhatian para anjing liar. Sophie mengajak adiknya untuk lanjut ke gudang seperti perintah ayahnya. Tapi sebelum berangkat, Henry membawa sisa peluru yang kemarin ia colong dari klinik. Aha, ketika Carla menemukan cairan yang mudah terbakar, Sophie dan Henry kini sedang dalam bahaya. Adam yang berada di atap berusaha memberikan perlindungan terhadap keluarganya yang sedang menuju klinik. Saat kedua anaknya sudah terlihat, Adam mencari keberadaan Carla yang sebenarnya sedang merakit senjata. Lalu sebelum menuju gudang, Henry meminta sang kakak untuk jangan berisik, khawatir para dogi mengetahui keberadaan mereka. Anjay! Si ibu begitu keren setelah mengusir si dogi menggunakan bom molotov. Lalu saat Carla menantang para dogi, Sophie dan Henry bisa dengan mudah menuju lokasi ayahnya. Habislah sudah stok peluru milik Adam, tapi tiba-tiba Dek Henry memberikan apa yang ayahnya butuhkan. Adam akhirnya turun gunung karena istrinya tak kunjung datang. Karena bagaimana mau ke klinik? Demi keselamatan anaknya, ia rela diuber dogi, bahkan sampai bernaung di bawah karburator seperti ini. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Apa yang dialami oleh keluarga Adam adalah konsekuensi mengerikan ketika manusia sudah mengambil alih habitat para anjing liar. Bisa kita lihat kan, kebrutalan para binatang ini memang bukanlah untuk memangsa, melainkan untuk ngasih paham kepada para peternak. Memang keluarga Adam sedang sulit, ya tapi minimal jangan jadi beban dan merugikan binatang yang sudah ratusan tahun mendiami hutan. So, semoga film ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan buat para psikopers yang mungkin sedang berada di masa sulit, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.